Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 10 MIPA 1, 2, 3, dan 4? Alhamdulillah kita bertemu kembali bertatap muka walaupun hanya secara virtual. Biasanya kita bertemu di Google Meet, tapi kali ini Ibu akan memberikan materi melalui live streaming YouTube. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita. Kalau minggu lalu membahas tentang biaya produksi, harga pokok produksi, dan harga jual, maka minggu ini Ibu akan memberikan materi bagaimana cara membuat proposal kegiatan usaha siswa. Kalian sudah Ibu minta untuk menentukan produk makanan awetan apa yang akan kalian praktekkan dan kalian jual. Nah, di sini ada contoh. Ya, proposal, jadi ini covernya, proposal kegiatan usaha siswa pengolahan produk makanan awetan nabati. Kalau nanti kalian memilih yang makanan awetan dari hewani, maka tuliskan di proposal ini pengolahan produk makanan awetan hewani, yaitu apa? Sebutkan nama produknya. Di sini Ibu mengambil contoh tentang keripik singkong. Kemudian ada cover, ada logo SMA 3, disusun oleh siapa, sebutkan kelompok, lalu nama-nama anggota dan juga kelasnya. Kemudian ya di bagian bawah ya di sini ada nama dinas dan sekolah serta tahunnya. Kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ada apa saja? Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan pembuatan proposal. Latar belakang di situ kalian memberikan alasan mengapa kalian memilih produk makanan awetan tersebut. Kalau di sini pada contoh memilih keripik singkong, maka tuliskan juga di situ. Tercetus ide untuk membuat usaha berupa keripik singkong. Saya ambil karena bahan dasarnya banyak sekali terdapat di daerah saya. Sasaran pembeli saya adalah pelajar dan juga untuk masyarakat umum. Maka kalian juga sama ya, jadi kalian mengeksplor produk makanan awetan kalian itu, kenapa sih mau kalian buat produk tersebut, alasannya apa, kalian tuangkan di latar belakang ini. Lalu kita lanjut ke tujuan pembuatan proposal. Tujuannya apa ya? Sesuai materi kita yaitu pengolahan makanan awetan, maka tujuannya di situ kalian tuliskan. Membuat makanan menjadi awet dan tahan lama, lalu membuka usaha kecil-kecilan, membuka lapangan pekerjaan baru, mencoba kreasi baru, ataupun juga mengembangkan kreativitas dalam membangun usaha. Ibu berharap ya, Ibu menganggap kalian ini sudah mampu, jadi jangan plek sama persis seperti apa yang Ibu berikan pada contoh. Jadi kalian carilah ya kata-kata yang lain yang bisa kalian masukkan pada tujuan pembuatan proposal. Kemudian kita lanjut ke bagian bab 2, yaitu perencanaan proposal, di mana di sini memuat tentang aspek produksi, alat apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan juga cara pembuatan. Maka langkah yang harus kalian ambil adalah setelah kalian sudah mendapatkan ide ingin membuat produk makanan awetan apa, maka kalian cari resepnya. Resep ini bisa kalian cari di internet dan lihat, jadi jangan asal memilih resep ya. Kalian pilih resep dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi kalian analisa bahan apa saja yang dibutuhkan, di resep biasanya disebutkan. Lalu cara pembuatannya seperti apa, dan kira-kira alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, nanti tuangkan atau masukkan di aspek produksi proposal kalian. Kemudian aspek pemasarannya. Kalian mau nanti untuk pemasarannya seperti apa produk yang kalian buat itu. Di sini Ibu ambil contoh dijual di depan minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, atau juga menjual secara online melalui sosial media. Ataukah kalian mau mungkin berkeliling, mau jualan di lapangan Merdeka atau bagaimana, silakan ya, boleh kalian masukkan di
uh, aspek pemasaran ini. Kemudian kalian menganalisa, analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Di sini ada kekuatan, kemudian kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatannya apa dari produk kalian itu ya? Kalau contohnya keripik singkong, maka kekuatannya adalah menyediakan produk berupa keripik singkong yang higienis, renyah, dan rasa yang enak. Kemudian harga terjangkau sesuai dengan target pasar, yaitu kalangan pelajar, juga masyarakat pada umumnya dari semua kalangan. Dan bahan baku mudah didapat ya. Kalau kalian mengambil contoh produk yang lain, misalnya tape singkong, maka kalian nanti kekuatan dari tape singkong kalian itu apa? Bedanya tape singkong yang kalian buat dengan tape singkong yang ada di pasaran. Maka kalian harus menganalisa seperti itu. Kemudian faktor kelemahan. Pemasaran untuk saat ini belum terlalu meluas dan masih dalam lingkup kecil, apalagi masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang otomatis membuat daya beli masyarakat juga menurun. Nah, ini juga salah satu faktor kelemahan ya, bisa jadi karena pendapatan masyarakat menurun, maka daya belinya juga ikut menurun, ataupun aktivitas tidak bisa terbuka seperti sebelum pandemi. Bisa kalian masukkan di faktor kelemahan. Kemudian yang C adalah faktor peluang. Jadi peluangnya apa nih dari produk yang kamu buat ya? Misalnya di daerah sekitar masih sedikit yang memiliki usaha serupa, sehingga saya masih memiliki peluang usaha tersebut. Kemudian biaya produksi yang cukup murah, lokasi yang sangat strategis dekat perumahan warga, seperti itu ya. Silahkan kalian analisa. Kalian, Ibu yakin bisa membuat proposal lebih bagus dari ini. Kemudian ancamannya. Ancamannya apa? Dianalisa nih. Punya pesaing berskala besar. Kemudian harga bahan baku yang semakin mahal. Lalu perubahan selera masyarakat yang membuat saya harus selalu memunculkan inovasi baru dalam pembuatan keripik singkong. Ya, ini hanya contoh saja. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu perencanaan keuangan. Nah, ini minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang menghitung biaya produksi. Masih ingat tidak? Ada BBB, biaya bahan baku, kemudian ada BTK, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, di sini Ibu ambil contoh nih ya. Tadi kan kita bahasnya tentang keripik singkong, maka menyebutkan nama bahannya. Bahannya apa? Ada singkong, minyak goreng, kemudian bumbu-bumbu, kemasan, label, kemudian biaya upah, gas, transportasi. Kemudian di situ ada ukurannya, berapa yang dibutuhkan. Kemudian sebutkan harganya. Nah, untuk harga ya, di sini harganya yang Ibu perlihatkan kepada kalian itu yang harga yang sudah dikalikan dengan ukuran di situ. Jadi singkong 3 kg ya. Yang kita tahu 1 kg singkong itu 5.000, berarti yang kalian masukkan 3 dikali 5.000 sama dengan 15.000. Begitu pula untuk bahan-bahan yang lain, minyak goreng perlunya berapa, untuk bumbu-bumbu perlunya berapa, dimasukkan di situ. Kemudian untuk biaya upah ya, atau biaya tenaga kerja. Nah, itu karena kalian buatnya per kelompok ya, satu kelompok ada 4 sampai 5 orang, maka dimasukkanlah ya kira-kira nih tenaga kerja berapa nih. Nah, Ibu tuliskan di situ 20.000. Kemudian untuk gas. Gas itu jangan kalian masukkan, misalnya kalian pakai di rumahnya membuat keripik pakai tabung gas yang 3 kg. Tidak langsung habis kan satu kali pemakaian untuk tabung gas tersebut, ya paling mungkin hanya seperempatnya saja yang terpakai, maka dituliskan di situ 5.000. Jangan kalian menuliskan dengan harga real dari gasnya tersebut ya. Kemudian transportasi, beli bensin mungkin 1 liter. Nah, masukkan di situ 10.000. Lalu dijumlah, di situ ada totalnya 104.000. Kemudian perhitungan harga jual ya. Harga pokok ditambah harga pokok dikali persentase keuntungan.
Kalian masih ingat tidak minggu lalu Ibu bilang nih persentase keuntungan itu berapa persen ya? Paling banyak atau mayoritas memang orang mengambil persentase itu antara 20 sampai 30%. Nah, di sini Ibu mengambil contoh keuntungannya adalah 20%. Jadi bahan baku 104.000 ditambah 20.800 sama dengan 124.800. Jumlah produksi ya dalam satu kali produksi itu mendapatkan hasil 12 bungkus, maka harga jualnya ya jumlah yang tadi bahan baku dan keuntungan itu dibagi 12. Jadi Rp124.800 dibagi 12 sama dengan 10.400. Kemudian boleh dibulatkan menjadi 11.000 per bungkus. Maka harga jual dari keripik singkong ini adalah 11.000. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan produk makanan yang kalian mau buat. Ya, jadi dimasukkan di proposalnya. Yang terakhir adalah bab 4. Ya, penutup. Apa saja yang ada di dalam bab 4 tersebut? Ada kesimpulan, saran, dan juga penutup. Kesimpulan, jadi kalian menyimpulkan dari produk kalian itu bagaimana harganya, pembuatannya apakah sulit ataukah mudah saja, dan sampai ke penjualan. Kemudian sarannya. Nah, di situ kalian bisa memberikan saran boleh sarannya secara general atau sarannya khusus untuk pembelajaran PKWU. Menurut kalian ke depannya apakah kegiatan seperti ini tetap harus dikembangkan biar kalian sampai ke kelas 12 itu benar-benar belajar atau menyiapkan kalian menjadi seorang pengusaha atau bagaimana? Silahkan kalian masukkan atau tuangkan di bagian saran. Yang terakhir adalah penutup. Jadi kalian menyebutkan atau menutup proposal itu ya mungkin dengan apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengikuti kegiatan wirausaha ini, kemudian mungkin mau mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah mensupport kalian, seperti itu. Nah, demikian anak-anak materi untuk minggu ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian kerjakan. Jadi tugasnya adalah kalian membuat proposal per kelompok. Jadi kalian silakan berdiskusi dengan teman-temannya, sudah menentukan ide untuk usaha, lalu membuat proposalnya. Nanti contoh dari proposal ini akan Ibu share di Classroom dan kalian kumpulkan di Classroom paling lambat minggu depan. Ibu yakin kalian bisa jauh lebih baik dan lebih bagus membuat proposalnya daripada yang Ibu sampaikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah pada kegiatan Google Meet. Ibu berharap kalian selalu semangat belajar dari rumah ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu di kegiatan PTM di sekolah. Jaga kesehatan kalian. Ibu berharap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.